value relevance of accounting information. Pertama-tama, apa sih relevan itu? Relevan adalah salah satu elemen penting dalam akuntansi karena setiap keterangan dalam akuntansi harus sesuai dan relevan dengan seluruh aspek di dalamnya. Relevansi dalam akuntansi adalah informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan harus bisa memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan supaya para pemakai informasi akuntansi bisa mengambil keputusan yang tepat. Berdasarkan informasi tersebut, mereka bisa mengatur strategi investasi maupun pengembangan usaha perusahaan. Semakin cepat dan mudah informasi tersebut didapatkan oleh pengguna, maka semakin baik juga tingkat relevansi dalam akuntansi. Saya akan membahas terkait the information approach. Poin pertama adalah asumsi pasar efisien. Jadi, apabila ada informasi, kemudian pasar menjadi responsif, itu berarti pasar itu efisien. Maka setiap ada informasi yang masuk, itu akan merubah harga pasar sekuritas. Poin kedua adalah investor memiliki tanggung jawab untuk memprediksi masa depan dan membantu akuntan dalam membuat keputusan yang tepat. Maka dari itu ada yang namanya rule of financial reporting. Poin yang ketiga adalah akuntan dinilai memiliki value tergantung dari magnitude security price. Jadi magnitude security price ini menunjukkan apakah akuntan memiliki value atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai outline of the business problem. Apabila kita memperhatikan tulisan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa investor masuk dalam pasar modal membawa prior knowledge mereka masing-masing. Setelah terpapar informasi-informasi menarik perusahaan tertentu, mereka akan merevisi dan mengambil keputusan akhir. Perbedaan antara prior knowledge dan juga keputusan akhir investor tersebut akan kita kenal dengan nama abnormal return, atau secara definisi merupakan perbedaan antara keputusan investor sebelum dan sesudah menerima informasi tentang sebuah perusahaan. Berbicara tentang return, kita tahu dalam pasar modal ada dua macam return. Yang pertama adalah market wide dan yang kedua adalah firm specific. Financial statement atau laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan hanya mampu mempengaruhi firm specific return saja daripada sebuah perusahaan. Misalkan perusahaan A yang diekspektasikan oleh investor memiliki return sebesar 40, namun setelah financial statement dipublish, ternyata return yang diberikan adalah 45. Selisih 40 expected dan 45 actual ini merupakan 5, yaitu unexpected return. Dalam hal ini adalah good news karena investor mendapatkan lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Namun apabila bad news, kita dapat melihat keadaan yang sebaliknya di mana investor mendapatkan lebih rendah dari mereka perkirakan. Selanjutnya, untuk mengetahui unexpected earning tersebut, kita dapat menggunakan time series approach ataupun analyst forecast. Tentu saja analyst forecast merupakan metode yang lebih kompleks dan komprehensif, namun menghasilkan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan actual return yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai the Bell and Brown Study. Studi Bell and Brown ini merupakan studi pertama yang bertujuan untuk mendokumentasikan secara statistik mengenai respon pasar terhadap perusahaan. Bell and Brown Study ini menggunakan sampel berdasarkan 3 hal. Yang pertama, data mengenai estimasi investor earning expectation. Yang kedua, mengklasifikasikan sampel menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, good news. Good news yaitu ketika actual earning lebih besar daripada expected earning, yang berarti abnormal return-nya tinggi. Dan bad news merupakan actual earning lebih kecil daripada expected return, yang berarti abnormal return-nya rendah. Dan yang ketiga yaitu menghitung estimasi abnormal return dengan menggunakan perhitungan CPM. Dari gambar di atas itu dapat dilihat bahwa ada bulan 0 dan bulan minus. Nah, bulan 0 itu berarti adalah bulan terjadinya publikasi, sedangkan bulan minus itu adalah bulan sebelum terjadinya publikasi. Nah, sebagai seorang investor itu harus dapat mengetahui sebelum dan sesudah terjadinya transaksi untuk dapat menandai bahwa penilaian perusahaan itu sudah dimulai dan diantisipasi. Cara yang digunakan dalam penelitian The Bell and Brown Study itu ada 2, yaitu yang pertama narrow window study dan yang kedua wide window study. Nah, untuk narrow window study itu menguji data sebab akibat dan menggunakan tempo yang lebih singkat atau pendek sehingga diisolasi dari informasi lain. Sedangkan yang wide window study itu berarti menguji hubungan 12 bulan sebelum dan sesudah sehingga dapat memicu kemungkinan untuk terkontaminasi dengan informasi-informasi lain sehingga menyebabkan datanya itu menjadi tidak murni. Selanjutnya adalah earning response coefficient. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas keputusan investor, yaitu yang pertama adalah risk. Semakin tinggi risiko, maka ROC semakin rendah. Yang kedua adalah kapital struktur. Semakin tinggi struktur kapital, maka hutang atau modal akan semakin risiko. Yang ketiga adalah earning quality. Semakin tinggi kualitas, maka ROC semakin tinggi juga. Ada beberapa komponen yang harus dimiliki dalam earning quality, yaitu yang pertama earning persistent, accrual quality, accrual basis, growth opportunities, kedekatan dari ekspektasi investor, dan yang terakhir adalah informative of price. Selanjutnya ada a caveat about the best accounting policy. Ada beberapa kebijakan akuntansi yang membuat value dari laba menjadi bagus bagi investor, tapi tidak selalu dengan society. Jadi antara investor dengan society itu nggak sama.
Kemudian ada informasi akuntansi itu adalah public good atau komoditas publik yang artinya bukan privat. Jadi punya karakteristik kalau ada orang yang menggunakan informasi tersebut tidak akan menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk memakai informasi itu juga. Jadi semua orang bebas menggunakan informasi untuk mendapatkan manfaat untuk mereka sendiri. Tapi kecuali informasinya itu bersifat hidden atau tersembunyi. Kesimpulan pada materi ini yaitu respon dari pasar sekuritas memiliki relevansi yang mendukung teori pasar efisien dan keputusan yang mendasarinya. Akuntan menggunakan respon tersebut untuk mendapatkan informasi bagi investor. Semakin banyak informasi yang dapat dibawa keluar perusahaan oleh akuntan, maka akan semakin baik pasar modal yang dapat memandu aliran dana investasi. Pada penelitian ini mengacu kepada informasi laporan keuangan yang memiliki komponen biaya yang signifikan. Kemudian ketika beralih kepada akuntansi nilai saat ini, maka akan semakin banyak informasi yang didapat. Dengan begitu, akuntansi nilai saat ini dapat meningkatkan nilai relevansi.